kalau gitu mah aku nggak perlu takut lagi semisal kena COVID untuk kedua kalinya. Hah, ada apa nih? Ini Pin, ada berita. Katanya kalau orang yang udah kena COVID nggak akan kena lagi, karena imunnya tuh udah tinggi, jadi tubuhnya kebal. Ah, enggak lah. Ngarang itu mah bukan jadi kebal dalam arti nggak bakalan kena lagi ya. Maksudnya tuh resiko tertular atau kenanya lebih rendah dibandingin orang yang sama sekali belum kena COVID gitu, Miss. Oh, emang iya gitu ya, Vin? Iya, itu yang aku baca berdasarkan penelitian Public Health England yang nemuin kalau seseorang yang udah pernah terinfeksi virus tuh punya tingkat resiko yang jauh lebih rendah, yakni sekitar 83%. Wah, berarti berita yang aku baca salah dong ya. Bisa dibilang seperti itu sih, dan masuk ke berita hoax. Makanya lain kali kalau baca ataupun nerima informasi jangan asal ditelan mentah-mentah, tapi dikunyah dulu, dicari tahu sumber kebenaran informasinya. Nah, jadinya kita nggak bakalan gampang kena berita hoax. Oke deh, kalau gitu. Thank you, Alvin. Oke, itulah tadi teman-teman gambaran gimana masyarakat kita dalam mengonsumsi suatu berita. Karena banyak nih dari masyarakat kita cuma mengonsumsi berita dengan sekali baca tanpa mencari tahu validitas ataupun keobjektifan beritanya. Alhasil, masyarakat bakal rentan termakan berita hoax dan mudah terprovokasi. Oleh karena itu, kita di sini bakal berbincang nih seputar masyarakat dan media online. Bener banget itu. Kita berdua ngobrolnya nggak cuma duaan kan? Dong, Miss, perbincangan kita kali ini bakal ditemenin sama teman-teman kita yang agaknya nih cukup aware tentang masalah ini. Ada Hafiza dan juga Salsa. Hai. Halo semua. Hai, Hai, gimana kabar kalian, Hafiza dan Salsa? Alhamdulillah baik. aku baik juga. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi kita sekarang mau bincang-bincang santai nih bareng kalian berdua. Mau ngomongin soal apa nih? Iya, semoga bahasannya nggak berat ya. Enggak dong, kita bincang-bincang santai aja kok. Alvin boleh deh kasih tahu kita mau bahas apaan sama mereka. Oke, siap nih. Jadi kita nih mau bahas soal gimana masyarakat kita dalam bermedia, khususnya dalam mengonsumsi berita atau informasi ya lewat smartphone mereka. Oke, bener banget tuh. Jadi kita mungkin udah tahu semua ya, gimana masyarakat kita dalam berinternet. Contohnya aja baru-baru ini muncul hasil survei dari Microsoft kalau netizen Indonesia merupakan netizen yang paling tidak sopan. Nah, aku juga denger tuh beritanya. Sebenarnya agak miris sih dengernya, karena citra kita di mata dunia ini jadi buruk. Nah, udah gitu dari data yang aku baca nih, menurut kata data Insight Center, kalau masyarakat kita tuh banyak yang kemakan berita hoax, yakni ada sekitar 30 sampai 60%. Nah, menurut kalian gimana tuh? Menurutku, hal ini berkaitan dengan tingkat literasi dan intensitas berinternet seseorang. Jadi nyatanya tingkat literasi masyarakat kita itu cukup rendah. Menurut data dari UNESCO, tercatat angkanya hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang, cuma ada satu orang yang punya minat baca tinggi. Sedangkan menurut data We Are Social tahun 2017, rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan smartphone sampai 9 jam per hari. Sementara pengguna aktif internet di Indonesia berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu ada sekitar 196 juta di tahun 2020. Jadi, kalau kita implementasikan tingkat literasi masyarakat ke jumlah pengguna internet, hanya ada sekitar 190.000 orang yang punya minat baca tinggi dari total 196 juta orang pengguna internet. Aku setuju. Tingkat literasi dan intensitas berinternet punya korelasi yang kuat sama kuantitas orang yang terpapar berita hoax. Nah, menurut Kominfo, ada banyak situs yang terindikasi sebagai penyebar informasi palsu, yaitu sekitar 800.000 situs. Nah, ini bisa jadi representasi dari kondisi masyarakat kita yang minim literasi. Wah, ternyata sebegitu kurangnya ya masyarakat kita dalam berliterasi. Iya loh,
Dari 1.000 orang, cuma 1 orang yang minat bacanya tinggi. Menurut Hafiza dan Salsa, kira-kira apa ya penyebab masyarakat kita nih minim banget literasinya? Mungkin Hafiza dulu deh, boleh langsung dijawab pertanyaannya. Kalau menurutku sih faktor utamanya itu karena memang sejak dini masyarakat kita itu tidak dibiasakan membaca. Karena membaca itu kan sebuah kebiasaan. Jadi memang idealnya setiap keluarga harus membangun budaya membaca di rumah. Sehingga anak-anak sejak kecil sampai besar terbiasa membaca. Kemudian juga ada kesenjangan akses dan sarana untuk menerapkan gerakan literasi secara merata di Indonesia. Berdasarkan data dari Kemendikbud, kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, Bandung, itu tingkat literasinya sudah cukup tinggi. Tapi untuk beberapa daerah, khususnya yang terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu tingkat literasinya masih rendah. Kalau akses dan sarananya aja sulit, bagaimana bisa tumbuh minat untuk membaca? Setuju banget sama Hafiza. Selain itu juga di zaman sekarang, di mana teknologi serba canggih, minat baca masyarakat itu semakin berkurang dengan adanya smartphone. Hal ini sangat disayangkan, padahal semakin canggih teknologi seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menambah literasi. Hanya saja masyarakat kita memang kurang motivasi untuk membaca dan berliterasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, masyarakat kita justru menjadi sasaran empuk berita palsu. Contohnya, orang-orang yang membaca berita hanya lewat judulnya saja dan sudah langsung menyimpulkan isi dari berita itu. Padahal aslinya ternyata isi beritanya sama sekali berbeda dengan apa yang dia simpulkan sebelumnya. Itu kan menunjukkan kalau masyarakat kita tidak kritis dalam menyikapi suatu informasi. Iya, bener banget itu, Sal. Apalagi judul berita di internet zaman sekarang kan banyak yang clickbait ya. Kalau misalnya kita cuma baca judulnya doang, terus langsung menyimpulkan, wah, bisa-bisa ujungnya malah menyesatkan. Nah, hal itu tuh bakalan punya dampak tersendiri ya kayaknya. Nah, menurut kalian dampak apa aja sih yang bakalan terjadi ketika masyarakat kita kurang kritis nih dalam menyikapi suatu isi berita? Kurang kritis dan kurang literasi otomatis akan menyebabkan seseorang minim wawasan dan ilmu. Kalau seseorang sudah mengalami keterbatasan dalam wawasan, pola pikir mereka pun akan kerdil, sehingga mereka akan sangat mudah terpengaruh oleh pemahaman negatif. Ujungnya akan seperti yang aku katakan sebelumnya, masyarakat kita akan menjadi sasaran empuk berita hoax dan provokasi jikalau mereka tidak kritis dalam menyikapi suatu informasi. Nah, benar banget. Oh iya, kalian inget nggak sih kasus Justice for Audrey yang sempat viral di tahun 2019? Oh iya, aku inget tuh, Audrey siswi SMP yang katanya dianiaya sama 12 siswi SMA kan. Itu dulu kasusnya viral banget tuh dan trending di Twitter dengan hashtag Justice for Audrey. Bahkan netizen sampai bikin petisi online. Tapi setelah diusut kasusnya, ternyata pengakuan Audrey itu beda dengan fakta sebenarnya. Jadi apa yang viral di internet nggak sesuai dengan kenyataan. Ternyata Audrey membuat pernyataan palsu yang dilebih-lebihkan. Dan karena publik merasa dibohongi, muncul deh hashtag Audrey juga bersalah yang kemudian jadi trending lagi di Twitter. Nah, iya itu benar. Jadi ada semacam kebohongan publik dan para pengguna internet, khususnya mereka yang mengisi petisi online ini merasa sangat dibohongi. Iya, kalau menurut aku juga ini tuh merupakan salah satu dampak dari kurang bijaknya para pengguna internet, di mana mereka terlalu cepat terprovokasi, apalagi dengan berita-berita tentang kemanusiaan semacam itu. Wah, ngeri juga ya kalau semisal kita nggak kritis dalam menerima suatu informasi. Nah, menurut kalian gimana sih cara agar kita nggak mudah kemakan berita hoax? Ya, katakanlah sebagai upaya preventif lah. Kalau menurutku, kita harus punya sifat keingintahuan yang tinggi. Jadi, ketika kita membaca suatu informasi, kita harus menguliknya lebih dalam lagi. Dalam artian, kita harus cari validitas dan keobjektifan dari berita tersebut. Dengan kebiasaan tersebut, nanti bakalan membentuk sikap kritis kita. Hal ini tidak hanya bisa diterapin saat kita berinternet saja, tapi kita juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari, agar nantinya kita nggak mudah mengafirmasi suatu hal. Mungkin aku mau nambahin aja. Salah satu caranya yaitu kita bersikap objektif saat membaca suatu informasi. Artinya, kita nggak boleh memihak kepada siapapun. Entah itu yang
entah itu orang yang dinarasikan, si penulis berita, atau pihak-pihak lain yang terlibat. Karena jika kita nggak punya sikap objektif, akan berpotensi menjadi bias. Nah, hasilnya kita akan sulit menerima sesuatu yang bertentangan dengan kesubjektifan kita. Selain itu, kita juga harus mengumpulkan data dan informasi. Karena pada setiap berita pastinya punya muatan data dan informasi yang bisa dihimpun. Dari data tadi, kita bisa melakukan validasi. Nah, validasi yang paling mudah itu lewat Google. Oke, terus kalau misalnya kita udah terlanjur percaya dengan suatu informasi dan ternyata informasi itu adalah hoax, kayak kasusnya Audrey tahun 2019 lalu, menurut kalian berdua langkah apa yang harus kita lakukan? Maksudnya kalau udah terlanjur termakan berita hoax gitu. Iya, semacam itu. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu ya mengecek ulang informasi yang kita dapat. Mana nih, mana yang hoax dan mana yang benar. Setelah tahu kalau berita itu ternyata memang benar-benar berita hoax, kamu bisa langsung melaporkannya ke Kominfo. Pengaduan itu bisa dilakuin melalui formulir yang ada di website Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan link trustpositive.kominfo.go.id. Nah, benar banget tuh. Kamu juga bisa langsung screenshot dan copy link berita tersebut, kemudian mengirimkannya ke email aduankonten@mail.kominfo.go.id. Dan jangan takut, karena kerahasiaan pelapor dijamin aman kok. Ah ya, bener banget tuh. Aku pernah baca, nantinya semua berita hoax yang kita laporin bakal dilacak sama tim khusus. Dan siapapun yang terbukti ngelakuin penyebaran berita bohong bakalan ditindak tegas karena itu merupakan tindak pidana. Nah, jangan lupa juga ya, kita kudu ngingetin ke teman-teman lainnya bahwa berita itu merupakan hoax agar teman kita nggak juga nangkap informasi yang salah. Oh, jadi kayak gitu ya. Aku baru tahu loh, ternyata Kominfo berusaha keras ya dalam menghadapi berita-berita hoax di luar sana. Iya, lain kali kamu juga harus berhati-hati ke depannya dalam menerima informasi yang tersebar di media. Kita jangan langsung termakan oleh berita yang kita lihat. Cek dulu sumbernya apakah terpercaya atau tidak. Kita sebagai masyarakat umum nih juga harus membantu Kominfo dalam membasmi sebaran berita hoax, yaitu dengan melaporkannya. Oh iya, ada lagi nih. Untuk memudahkan pengguna, media sosial juga biasanya dilengkapi dengan fitur laporkan di setiap postingan. Biasanya disimbolkan dengan lambang tanda seru. Jadi kalau kamu melihat postingan atau konten yang mencurigakan, bisa tuh langsung kamu pencet saja tombol tanda seru atau tombol laporkan itu. Bener banget. Jadi sembari menjelajah dunia maya ya, kita juga bisa sekaligus ngelawan nih berita hoax yang takutnya bakal ngerugiin banyak orang. Iya, iya. Ternyata cerdas dalam berinternet ini penting banget ya, karena segala hal yang kita lakukan di internet pada akhirnya akan memberikan dampak untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, dan untuk menjadi netizen yang cerdas dalam berinternet, berarti kita juga harus bersikap kritis terhadap berbagai hal, khususnya menyikapi isi berita dari media online. Ya enggak? Yo ini, oke, mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat Salsa nih dan juga Habisa yang udah bersedia ngobrol dan berbagi wawasan bareng kita berdua. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, dan terima kasih juga nih buat kalian semua yang udah dengerin perbincangan ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di bincang selanjutnya ya. See ya.